Iya, kalau bahan pangan yang akan diawasi menjelang Ramadan ini dan Ya. Idul Fitri, kalau dari Balai Besar, dari Badan POM itu, kami pengawasannya ke pangan olahan yang terkemas. Contoh sayur kaleng, Aha, ya, sayur kaleng. sayur kaleng, ikan kaleng, kemudian air minum dalam kemasan. Produk susu yang Produk dikemas, susu, ya. oke. Kemudian ada makanan ringan, snack, ada banyak pokoknya. Oh, pokoknya banyak. Iya, Yang ada kemasannya gitu Iya, ya Bu ya. heeh. Oke. Cuma kan kami juga punya koordinasi Aha. dengan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan. Jadi kami juga bersama dengan Dinas Kesehatan itu sama-sama turun untuk melihat bagaimana produk pangan yang beredar di masyarakat, misalnya pangan takjil, ya, yang pangan takjil itu bersama-sama dengan lintas sektor kami turun bersama-sama. Kemudian ada juga bisa kami ke pangan siap saji yang ada di restoran itu bisa. Tentu saja ini sama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi tugas pokok dan fungsi kami yang utama itu adalah pengawasan terhadap pangan olahan yang terkemas. Memang ini menjelang Ramadan ini, jadi tidak hanya jelang Ramadan ya, di setiap hari raya besar keagamaan. Iya. Jadi setahun itu ada 2 kali kami melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan yang beredar, itu ada di menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kemudian Natal dan Tahun Baru. Jadi kemarin sudah lewat tahun 2024. Jadi untuk tahun 2025 ini kami mulai lagi dengan selain pengawasan rutin, di jelang Ramadan ini kami ada pengawasan intensifikasi. Karena ini perlu dilakukan karena di season ini kan permintaan konsumen itu besar. Jadi tidak hanya Balai Besar POM di Manado, tetapi seluruh Indonesia. Ini secara serentak itu melakukan pengawasan. Ini dibagi dalam 5 tahap. Jadi kami di tahap yang pertama dan kedua ini kami mengawasi itu di bagian distributornya. Distributornya juga diawasi gitu distributor. ya. Oke. Kemudian selanjutnya di tahap ketiga sampai kelima ini nanti akan berakhir di 26 Maret kalau tidak salah ya. 26 Maret ini itu kami ke retail. Retail itu ada retail modern dan retail tradisional. Nah, retail modern itu kan seperti yang punya merek gitu kan. Kemudian supermarket. Swalayan gitu ya. Dan tidak lepas juga kami ikut mengawasi yang di toko-toko. Oke, baik. Oke. Toko-toko di pasar itu juga kan diawasi. Tetap diawasi juga gitu ya. Ada juga teman-teman nanti akan turun untuk pengawasan takjil. Takjil kan kalau di bulan Ramadan ini kan banyak yang jualan takjil. Nah, itu dia ikut kami awasi bersama dengan Dinas Kesehatan. Saya rasa kan kalau menjelang hari raya itu yang paling banyak kan orang bikin salah satu bahan yang digunakan untuk takjil kan dia menggunakan susu. Takutnya pemanis buatan juga gitu ya. Iya, itu pemanis buatan itu juga kami awasi. Kemudian yang perlu diawasi juga penggunaan pewarna makanan. Pewarna makanan, karena kan kalau di pangan takjil itu kan banyak sekali aneka minuman yang tersaji itu. Kalau lihat warnanya yang menarik kan orang tertarik, tergiur gitu ya, membeli gitu ya. Jadi fokusnya juga ke situ. Jadi ke bahan berbahayanya. Misalnya di penggunaan pewarna, kemudian pengawet, kemudian pemanis buatan, sama yang mengandung borak dan formalin juga. Ya itu juga diawasi juga diawasi. gitu ya, Bu, ya. Jadi pewarna yang dilarang itu kan Rhodamin B sama metanyl. Kemudian kalau pengawet yang diawasi itu adalah pengawet yang tidak digunakan untuk makanan. Kan ada yang digunakan misalnya mereka mengawetkan
tahu atau membuat tahunya menjadi renyah gitu. Itu kan boraks. Iya. Kemudian ada yang menggunakan juga formalin. Nah, tapi puji Tuhan di Sulawesi Utara sampai sekarang ini tidak kami temukan lagi produk pangan takjil ini mereka menggunakan bahan berbahaya. Kalau tahun kira-kira 3 tahun kesininya atau dari tahun 2025 ke belakang itu 3 tahun itu tidak ada lagi kami temukan menggunakan bahan berbahaya di produk pangannya. Kalau misalnya kami temukan ada menggunakan pewarna tekstil atau pewarna yang tidak diperuntukkan untuk bahan pangan itu kan bisa langsung ketahuan. Kan kami ketika turun untuk takjil itu kan ada mobil keliling, mobil laboratorium keliling. Itu langsung rapid test. Jadi langsung dites di tempat. Ketika teridentifikasi menggunakan bahan berbahaya itu langsung tim kami turun mewawancarai si penjual. Penjual ini belum tentu juga yang membuat. Ada juga sih yang pembuat gitu titipan, ada juga pembuat sekaligus sebagai penjual. Nah itu akan kami wawancara, cari tahu kira-kira produknya ini dapatnya dari mana. Kalau pengalaman beberapa tahun lalu itu kan pernah kami dapati. Itu langsung kami datangi tempat produksinya dan memang ketahuan di situ dia memang menggunakan sirup yang memiliki nomor izin edar BPOM, tetapi dia mencampur sedikit. Ada racikan khususnya gitu ya. Itu biarpun sedikit itu bisa terdeteksi ketika petugas kami turun melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk pangan tersebut. Jadi ketika diwawancarai dan diminta keterangan, akhirnya dia mengaku. Dan itu memang kalau misalnya orangnya baru pertama kali itu kami lakukan pembinaan. Kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan mendampingi mereka untuk nanti mengarahkan bagaimana cara untuk memproduksi pangan dengan baik. Balai Besar POM di Manado kan sudah mendapatkan sertifikat WBK. Jadi kami sekarang sementara ke WBBM. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat juga untuk menopang kami, mendukung kami untuk mendapatkan WBBM. Nah, dengan cara ketika ada petugas yang datang, Bapak Ibu sekalian, kami sudah diberikan pembekalan bahwa kami tidak bisa menerima apa-apapun, jadi menolak gratifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau menyayangi kami, mendukung kami, mari kalau ada petugas cek dulu apa benar dari Balai Besar POM di Manado. Kalau misalnya benar, itu jangan sekali-kali memberikan istilahnya gratifikasi kepada kami. Kanal Informasi